Selanjutnya, latihan soal ke-10 dari UPN Veteran Yogyakarta tahun 2016. Sebuah benda bermasa 20 kg bergerak pada bidang datar yang licin dengan kecepatan 8 meter per second. Kemudian benda dikenai gaya F sehingga kecepatan benda bertambah menjadi 10 meter per second setelah menempuh jarak 9 meter. Besar gaya F yang diberikan adalah, jadi di sini diketahui sebuah benda masanya adalah 20 kg, kemudian kecepatan awalnya adalah 8 meter per second. Kemudian setelah dikenai gaya, kecepatannya menjadi 10 meter per second, perpindahan yang dialami adalah 9 meter. Yang ditanyakan besar gaya F-nya. Maka kita bisa gunakan W sama dengan delta EK. Oke, W-nya adalah F dikalikan dengan S, delta EK-nya adalah setengah M, V2 kuadrat min V1 kuadrat. Kemudian F-nya ini yang dicari, S-nya adalah 9, masanya adalah 20. V2-nya 10 kuadrat, jadi 100, dikurangin 8 kuadrat, 64. F kalikan dengan 9 sama dengan 10 dikalikan dengan 36. Maka besarnya F adalah coret, ini 4, F-nya sama dengan 40 Newton. Jawabannya adalah B. Latihan soal ke-11 dari UPN Veteran Yogyakarta tahun 2016. Air terjun setinggi 15 meter dengan debit 10 meter kubik per second dimanfaatkan untuk memutar generator listrik mikro. Jika 10% energi air berubah menjadi listrik dan densitas air atau massa jenis adalah 1 gram per cm kubik, maka daya keluaran generator listrik adalah, di sini diketahui tinggi air terjunnya adalah 15 meter. Kemudian debit airnya adalah 10 meter kubik per second. Densitas air atau massa jenis itu adalah 1 gram per cm kubik. Kita ubah menjadi 1000 kg per meter kubik. Yang ditanyakan adalah daya keluaran yang dihasilkan. Pada persoalan ini terjadi perubahan energi air menjadi energi listrik. Energi air di sini yang dimaksud adalah energi potensial karena diketahui ada air terjun setinggi 15 meter. Jadi di sini saya tulis 10% dari EP berubah menjadi W. EP-nya kita ubah menjadi MGH, kemudian W-nya diubah menjadi P kali T. Nah, masa ini kita bisa ubah dengan persamaan dengan turunan dari persamaan massa jenis ya. Massa jenis itu rumusnya adalah M per V. Jadi nanti massa menjadi rho dikalikan V. Saya masukkan di sini, jadi nanti 10% rho dikalikan VGH sama dengan P kali T. 10% rho, T-nya pindah ke bawah, jadi nanti V per T. Ini adalah persamaan untuk mencari debit. Ini nanti P sama dengan 10% dikalikan rho dikalikan GH. 10%-nya saya ubah menjadi 0,1 kalikan dengan 1000 dikalikan dengan 10 dikalikan 10 lagi hanya adalah 15, maka hasilnya adalah 150.000 atau 150, ini tadi watt ya. Kalau 150 satuannya adalah kilowatt. Jawabannya adalah D. Latihan soal ke-12 dari UGM tahun 2015. Sebuah batu dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal V0 sama dengan akar 7 meter per second. Ketika sampai di ketinggian H, kecepatannya adalah V. Sedangkan ketika ketinggiannya 2 kalinya, kecepatannya menjadi setengahnya. Jadi diketahui di sini V0 atau V1 ya, sama dengan akar 7. Kemudian H1 kita anggap sama dengan 0, jadi benda di atas tanah. Kemudian ketika V2 sama dengan V, ketinggiannya adalah H. Untuk mencari H, kita tuliskan dulu persamaan untuk posisi pertama dan posisi kedua menggunakan hukum kekekalan energi mekanik, yaitu EM1 sama dengan EM2.
M1 adalah EP1 ditambah dengan EK1 sama dengan EM2, EP2 ditambah dengan EK2. EP1 adalah MGH1 ditambah setengah MV1 kuadrat sama dengan MGH2 ditambah dengan setengah MV2 kuadrat. Dicoret masanya. Kita masukkan gravitasinya adalah 10, H1-nya 0 ditambah setengah, V1-nya akar 7. Jadi nanti kalau dikuadratin jadi 7 sama dengan 10, H2-nya adalah H ditambah setengah V2. V2-nya adalah V. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan 2, maka di sini 0 ditambah dengan 7 sama dengan H ditambah dengan V kuadrat. Ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian kita turunkan persamaan yang kedua dengan posisi V1 masih akar 7. Kemudian H1 sama dengan 0. V2-nya atau V3 ya di sini adalah setengah V. Ketinggiannya H3 sama dengan 2H. Kita masukkan ke dalam persamaan EM. EM1 sama dengan EM3. M1 adalah EP1 ditambah dengan EK1 sama dengan EP3 ditambah dengan EK3. EP1 MGH1 ditambah dengan EK1 setengah M V1 kuadrat sama dengan MGH3 ditambah dengan setengah MV3 kuadrat. Dicoret masanya. Kemudian gravitasinya adalah 10, H1-nya 0 ditambah setengah V1 kuadrat berarti nanti 7 sama dengan 10 kalikan dengan 2H ditambah dengan setengah dikalikan V3-nya adalah setengah, maka nanti setengah V kuadrat adalah 1/8 V kuadrat. Kemudian dikalikan dengan, maaf ini kalikan dengan 1/4 ya. Kemudian kedua ruas dikalikan dengan 8, maka hasilnya adalah 28 sama dengan dikalikan 8 maka 16, 160H ditambah dengan V kuadrat. Jadi dari uraian tadi kita dapatkan bahwa persamaan pertama 7 sama dengan 20H ditambah dengan V kuadrat. Kemudian persamaan kedua adalah 28 sama dengan 160H ditambah dengan V kuadrat. Kita eliminasi V kuadratnya, dikurangin, maka nanti di sini 21 sama dengan 140H. H adalah 21 dibagi dengan 140 atau per 20. Jawabannya adalah C. Latihan soal ke-13 dari SBMPTN tahun 2016. Sebuah bola kecil bermassa M meluncur di atas permukaan licin dengan profil mengikuti fungsi Y sama dengan H0 dalam kurung cos X ditambah 1, dengan Y adalah ketinggian bola di atas sumbu horizontal X. Jika bola dilepas dari titik dengan ketinggian maksimum pada sumbu Y tanpa kecepatan awal, maka pernyataan yang tepat adalah: pertama, kecepatan bola di titik terendah adalah 2 akar GH0. Kedua, kecepatan bola setengah dari kecepatan maksimum saat Y sama dengan 7/4 H0. Yang ketiga, energi mekanik bola adalah 2M GH0. Kemudian yang keempat, energi kinetik bola sama dengan setengah dari energi mekaniknya saat kecepatannya akar 3 GH0/2. Mula-mula, adik-adik gambar terlebih dahulu grafik dari Y sama dengan H0 dikalikan dengan cos X ditambah 1. Karena di sini adalah fungsi cos, maka bentuk grafiknya adalah parabola. Dengan tinggi maksimum di sini adalah 2H0. Nah, di sini 2H0 itu didapat dari nilai cos X maksimum adalah 1. Jadi nanti untuk Y max adalah H0
Karena nilai cosnya 1, nanti saya tulis di sini 1 ditambah dengan 1. Maka nanti Y max sama dengan 2 kali H0. Kemudian kita lanjut ke pernyataan yang pertama. Di sini kita akan mencari kecepatan bola di titik terendah. Untuk mencari kecepatan bola di titik terendah, maka kita akan menggunakan kekekalan energi mekanik. Dengan posisi pertama, saya ambil posisi pertama itu adalah ketika bola berada pada tinggi maksimum. Untuk ketinggian maksimum, maka kecepatan awalnya sama dengan 0. Kemudian tingginya H1 itu sama dengan Y max atau 2H0. Kecepatan bola saat di titik terendah adalah V2. Ini yang ditanyakan. Kemudian H2-nya adalah 0 karena di sini adalah titik terendah. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan energi mekanik. EM1 sama dengan EM2. M1 jika dijabarkan menjadi EP1 ditambah dengan EK1 sama dengan EP2 ditambah dengan EK2. Kemudian EP1 jika dijabarkan menjadi MGH1 ditambah dengan setengah MV1 kuadrat sama dengan MGH2 ditambah dengan setengah MV2 kuadrat. Kemudian M-nya dicoret terlebih dahulu. H1-nya adalah 2 kali H0. Jadi nanti saya tulis di sini G dikalikan dengan 2H0. V1-nya adalah 0. Oke, jadi 0 dikalikan setengah hasilnya juga 0. H2-nya 0 ditambah dengan setengah V2 kuadrat. Maka 2GH0 sama dengan setengah V2 kuadrat. V2 kuadrat menjadi sama dengan 4GH0. V2 sama dengan 2 akar GH0. Jadi pernyataan yang pertama benar. Pernyataan kedua, kita akan mencari kecepatan bola setengah dari kecepatan maksimum saat Y sama dengan 7/4 H0. Kecepatan maksimum adalah kecepatan benda pada saat mencapai titik terendah. Sudah kita cari tadi, kecepatan maksimum atau kecepatan saat berada di titik terendah adalah 2 dikalikan dengan akar GH0. Jadi nanti untuk mencari kecepatan bola setengah dari kecepatan maksimum saat Y sama dengan 7/4 ini kita akan gunakan kekekalan energi mekanik juga. Kita gunakan pada saat titik tertinggi itu sebagai posisi pertama. Jadi saya tulis di sini H1 sama dengan 2H0. Kemudian V1-nya sama dengan 0. V2-nya setengah dari V max sama dengan akar G dikalikan H0. Yang ditanyakan adalah H2-nya. Kita gunakan kekekalan energi mekanik yaitu EM1 sama dengan EM2. Sekali lagi EM1 ini adalah saat benda berada pada posisi tertinggi, kemudian EM2 adalah saat bola kecepatannya setengah ya dari kecepatan maksimum. Kemudian kita masukkan EM itu adalah EP ditambah dengan EK sama dengan EP2 ditambah dengan EK2. Kemudian kita jabarkan menjadi MGH1 ditambah dengan setengah MV1 kuadrat sama dengan MGH2 ditambah dengan setengah MV2 kuadrat. M-nya dicoret terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan H1-nya adalah 2H0, maka G dikalikan 2H0 ditambah 0, karena V1-nya 0 sama dengan GH2 ditambah dengan setengah dari V2 kuadrat menjadi GH0. G-nya bisa dicoret adik-adik di sini. Maka kita dapatkan 2H0 sama dengan H2 ditambah dengan setengah H0. H2 sama dengan 2H0 dikurangi dengan setengah. Hasilnya adalah 3/2H0. Jadi Y adalah 3/2 bukan 7/4. Pernyataan kedua salah. Kemudian untuk pernyataan ketiga kita bisa gunakan
energi mekanik pada posisi manapun. Misalkan energi mekanik pada saat bola berada di titik tertinggi. M1 sama dengan EP1 ditambah dengan EK1. Karena di sini energi mekanik itu kekal ya. Sekali lagi maka Dedek bisa gunakan posisi manapun. Di sini saya hanya gunakan EM1 ya, yaitu bola berada di tinggi maksimum atau titik tertinggi. EP1-nya kita jabarkan menjadi MGH1 ditambah dengan EK-nya adalah setengah MV1 kuadrat. Pada saat titik tertinggi H1-nya adalah 2H0, kemudian V-nya adalah 0, maka EK-nya 0. Hasilnya adalah 2MGH0. Jadi pernyataan ketiga ini benar. Kemudian pernyataan yang keempat, energi kinetik bola sama dengan setengah dari energi mekanik saat kecepatannya adalah akar dari 3GH0 per 2. Jadi di sini dikatakan energi kinetiknya sama dengan setengah dari energi mekanik. EK rumusnya adalah setengah MV kuadrat. Kemudian EM sudah kita cari ya pada pernyataan ketiga tadi. Hasilnya adalah 2MGH0. Jadi nanti di sini masanya bisa dicoret. Jadi kita punya setengah V kuadrat sama dengan GH0. Maka V kuadrat sama dengan 2GH0 atau V sama dengan akar dari 2GH0. Jadi pernyataan keempat ini salah. Karena yang benar tadi adalah pernyataan 1 dan pernyataan 3, maka pilihan yang kita pilih adalah B. Latihan soal ke-14 dari SBMPTN tahun 2013. Sebuah balok bermassa M dilepas dari keadaan diam pada puncak suatu bidang miring berkemiringan θ seperti terlihat pada gambar. Tidak ada gesekan antara bidang miring dan balok. Manakah pernyataan yang benar terkait fenomena tersebut? Yang pertama, apakah benar hukum kekekalan energi mekanik berlaku? Yang kedua, apakah benar kelajuan meluncur balok pada bidang miring tidak bergantung pada sudut θ? Kemudian yang ketiga, kelajuan meluncur balok di dasar lantai bergantung pada besarnya H kecil dan H besar. Kemudian yang keempat, jarak R tidak bergantung pada percepatan gravitasi. Yang pertama kita uraikan terlebih dahulu pernyataan yang pertama, yaitu hukum kekekalan energi mekanik berlaku. Jadi pada persoalan tadi dikatakan bahwa pada benda tidak bekerja gaya gesekan. Maka pada benda yang tidak bekerja gaya gesek, maka hukum kekekalan energi mekanik ini berlaku. Kemudian untuk pernyataan kedua, kita disuruh mencari kelajuan balok pada bidang miring. Nah, kita anggap benda pada mulanya dalam keadaan diam, maka V1 sama dengan 0. Kemudian H1 ini adalah penjumlahan antara H kecil ditambah dengan H besar. Kemudian pada dasar bidang miring kita anggap kecepatannya adalah V2. Ketinggiannya adalah H2 sama dengan H besar. Oke, kita turunkan V2-nya itu dari persamaan energi mekanik, yaitu EM1 sama dengan EM2. M1 adalah EP1 ditambah dengan EK1 sama dengan EP2 ditambah dengan EK2. Kemudian EP1 kita jabarkan menjadi MG H1 ditambah dengan 0. Di sini karena kecepatan V1 adalah 0, maka EK1-nya juga 0. Kemudian EP2 MG H2 ditambah dengan setengah M V2 kuadrat. Kemudian kedua ruas ini saya bagi dengan M atau massa. Maka nanti tinggal GH1 kita jabarkan menjadi H kecil ditambah dengan H besar sama dengan G dikalikan H2-nya adalah H besar ditambah dengan setengah V2 kuadrat. Oke,
GH ditambah dengan GH besar. Kemudian GH besarnya ini pindah ruas menjadi min. GH sama dengan setengah V2 kuadrat. Jadi G dikalikan dengan H kecil sama dengan setengah V2 kuadrat. V2 sama dengan akar 2GH. Jadi di sini semakin besar sudut kemiringan theta, maka nilai H akan semakin besar. Oke, jadi nanti V2-nya juga akan semakin besar. Maka untuk pernyataan kedua, kelajuan meluncur balok pada bidang miring tidak bergantung pada sudut theta, ini salah. Kemudian, pernyataan ketiga, kelajuan meluncur balok di dasar lantai bergantung pada besarnya H kecil dan H besar. Oke, mari kita turunkan. Kelajuan balok pada dasar lantai di sini saya anggap sebagai V3. H3-nya adalah 0 karena benda terletak pada lantai. Kemudian kita gunakan kekalaran energi mekanik yaitu EM1 sama dengan EM2. M1 adalah EP1 ditambah dengan EK1. Kemudian EM2 adalah EP2 ini sebenarnya EM3 ya, karena kita tinjau antara posisi pertama dengan posisi ketiga. EP3 ditambah dengan EK3 kita jabarkan menjadi MG H1 ditambah dengan 0 sama dengan 0. Jadi karena H3-nya 0 maka EP3-nya adalah 0 karena EP adalah MG dikalikan H. Ditambah dengan EK adalah setengah MV3 kuadrat. Kemudian kedua ruas saya bagi dengan M atau massa, maka GH1 adalah H kecil ditambah dengan H besar, sama dengan setengah V3 kuadrat. V3 sama dengan akar dari 2G dikalikan H kecil ditambah dengan H besar. Jadi kelajuan meluncur balok di dasar lantai bergantung pada besarnya H kecil dan H besar ini adalah benar. Nah, adik-adik di sini untuk mengerjakan pernyataan yang keempat, beberapa goresan tadi sudah saya hapus terlebih dahulu agar lebih leluasa. Nah, kita review sejenak. Tadi pernyataan pertama ini benar, kemudian pernyataan kedua salah, pernyataan ketiga benar. Kemudian tadi kecepatan awal benda kita anggap V1 sama dengan 0, kemudian V2 ini adalah kecepatan balok pada dasar bidang miring, kita anggap V2 ini adalah kecepatan pada sumbu mendatar, Vx sama dengan V2. Untuk kecepatan pada sumbu tegak atau Vy kita anggap sama dengan 0. Nah, kita bisa cari di sini R menggunakan persamaan GLBB dan GLB. Untuk sumbu X ini adalah sumbu yang mendatar. Di sini berlaku gerak GLBB. Di mana persamaan pada GLBB itu S sama dengan V dikalikan dengan T. S-nya kita ganti menjadi R, kemudian V-nya kita ganti menjadi V2, kemudian di sini dikalikan T. Nah, T-nya bisa dicari melalui persamaan di sumbu Y. Pada sumbu Y terjadi GLBB. Nah, rumus untuk persamaan GLBB adalah S sama dengan V0T ditambah dengan setengah GT kuadrat. S-nya kita ganti menjadi H sama dengan V0-nya adalah 0. Di sini adalah Vy ya yang dimaksud. Dikalikan dengan T. Hasilnya juga bakalan 0 ditambah dengan setengah GT kuadrat. Jadi besarnya T sama dengan akar dari 2H per G. Nah, di sini kita masukkan ya T-nya dari hasil yang sudah kita cari tadi. Maka besarnya R sama dengan V2 dikalikan dengan akar dari 2H per G.
Jadi jika dikatakan jarak R tidak bergantung pada percepatan gravitasi, maka salah. Karena di sini R sama dengan V2 dikalikan dengan akar 2H per G. Latihan soal ke-15 dari SIMA UI tahun 2012. Usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif pada benda hanya bergantung pada posisi awal dan akhir benda itu saja, tidak bergantung pada lintasan yang dilaluinya. Jadi pernyataan ini tentang usaha yang dilakukan gaya konservatif itu benar. Usaha tersebut tidak tergantung pada lintasan yang dilaluinya. Untuk lawannya adalah usaha yang dilakukan oleh gaya tak konservatif. Untuk usaha oleh gaya tak konservatif itu adalah usaha yang bergantung pada lintasan. Kemudian untuk sebabnya, gesekan membuat energi mekanik akhir suatu benda menjadi lebih kecil dari energi mekanik awal benda tersebut. Karena di sini gesekan tersebut membuat benda terdapat atau menghasilkan energi lainnya, misalkan energi kalor. Jadi di sini benar sebabnya. Namun kedua pernyataan ini tidak berhubungan, jadi kita pilih option yang B. Latihan soal ke-16 dari SBMPTN tahun 2013. Sebuah benda bergerak lurus beraturan pada permukaan horizontal tanpa gesekan. Jika gaya horizontal yang bekerja pada benda tersebut selalu akan mempercepat gerakannya. Jadi di sini gayanya itu sebenarnya harus lebih spesifik. Apakah gayanya itu searah dengan gerak benda? Jadi nanti jika pada benda dikerjakan gaya searah, maka benar, gaya tersebut akan mempercepat gerakannya. Namun, jika gaya tersebut arahnya berlawanan dengan arah gerak benda, maka yang terjadi adalah gerak benda menjadi diperlambat GL atau mengalami GLBB diperlambat. Untuk gerak yang tadi, yang searah, maka dinamakan GLBB dipercepat. Jadi pernyataan ini salah karena tidak pasti ya, tergantung gayanya nanti searah atau berlawanan. Kemudian untuk sebabnya, usaha positif yang dilakukan gaya pada benda berakibat pada penambahan kecepatan. Ini benar. Nah, maksud dari usaha positif ini adalah usaha yang dilakukan oleh gaya yang searah dengan gerak benda. Jadi, pernyataan salah, namun sebabnya benar, kita pilih option D. Latihan soal ke-17 dari SBMPTN tahun 2013. Usaha untuk menggelindingkan sebuah roda bernilai 0 jika roda menggelinding dengan kecepatan linear konstan. Sebab nilai usaha merupakan perkalian antara gaya dan perpindahan. Jadi untuk sebabnya ini benar. Usaha adalah perkalian antara gaya dengan perpindahan. Nah, jika pada benda terjadi dikenakan beberapa gaya, maka di sini gaya yang dimaksud adalah resultan gayanya atau disebut juga gaya total. Nah, di sini untuk benda yang bergerak dengan kecepatan linear konstan, V tetap, artinya pada benda tidak terdapat percepatan atau benda bergerak GLB, hanya sama dengan 0. Maka sigma F sama dengan M dikalikan A. Karena V-nya tetap atau A-nya 0, maka sigma F-nya ini sama dengan 0. Nah, jika sigma F-nya sama dengan 0 dikalikan perpindahan, maka usahanya sama dengan 0 juga. Jadi pernyataan ini benar. Ya, pernyataan benar, sebabnya juga benar, mereka berdua berhubungan ya, maka kita pilih option yang A.